Perjalanan Lindong di Monumen Dahuang mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa keuntungan yang didapat Lindong berupa boneka tingkat tinggi, seni bela diri manifestasi, dan pil nirwana. Lindong juga telah diakui sebagai pewaris simbol pelahap selanjutnya. Hal yang terpenting dilakukan sekarang adalah keluar dari Monumen Dahuang. Setelah jalan keluar dihancurkan oleh kerangka penjaga, Lindong hanya bisa mencari jalan lain. Lindong pada akhirnya berhasil keluar, tempat yang asalnya ramai kali ini sunyi senyap. Bagaimana tidak, semua orang lari ketakutan ketika kerangka penjaga melakukan pembantaian. Jadi tidak ada di antara mereka yang berani tinggal. Situasi yang sunyi adalah kesempatan bagi Lindong, ia memulihkan kekuatan. Tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Xiao Diao dan Xiao Yan mulai memurnikan apa yang mereka peroleh. Xiao Diao menyempurnakan roh naga, sedangkan Xiao Yan menyempurnakan daging naga yang ia makan, adapun Lindong ia menyempurnakan Yuan Power. Setelah 5 hari pelatihan, mulai ada perubahan pada Xiao Diao. Ia mengambil bentuk manusia dengan perawakan yang agung. Adapun Xiao Yan, ia sudah memiliki roh iblis. Setelah itu, Lindong mendapatkan informasi kalau Teng Lei dan Hua Gu ada di kota boneka. Jadi tentunya Lindong akan ke sana. Kota boneka. Di sebuah markas cabang sekte boneka, Teng Lei dan beberapa tetua sedang melakukan pembicaraan. Orang-orang menyanjung Teng Lei yang mendapatkan seni bela diri tingkat 9 di Monumen Dahuang. Selain ucapan selamat kepada Teng Lei, tetua Hua Gu menyinggung nama Lindong. Mereka masih kesal karena Lindong sangat beruntung dan beberapa kali mencuri harta mereka. Mereka bisa lega karena meyakini kalau Lindong telah mati di Monumen Dahuang. Pada saat mereka asik membicarakan kematian Lindong, sebuah teriakan terdengar dari luar. Ini adalah suara Lindong yang memanggil nama bajingan Teng Lei. Lindong berteriak di depan gerbang sekte mereka di hadapan semua orang. Lindong benar-benar berani memprovokasi seluruh ahli sekte boneka, ini membuat kekacauan di seluruh kota. Beberapa saat setelah teriakan Lindong, Hua Gu dan Teng Lei muncul beserta semua anggota sektenya. Hua Gu adalah orang yang paling membenci Lindong di sekte boneka, ia bergerak lebih dulu untuk menangani Lindong. Menghadapi Hua Gu ini, Lindong hanya menggunakan tangan kosong, fisiknya kuat karena berlatih tubuh petir. Hua Gu yang memakai tombak tulang tidak bisa menggores Lindong sedikitpun. Malahan Hua Gu dipukul mundur karena tidak bisa mengenai Lindong. Lindong tidak membiarkan Hua Gu lepas. Kali ini Lindonglah yang menyerang. Tetua Hua Gu tidak dapat menahan serangan Lindong, ia terkapar tidak berdaya. Setelah mengalahkan Hua Gu, Lindong mengatakan kalau ia akan menyapu sekte boneka sampai habis, membasuh tombaknya dengan darah. Teng Lei tidak bisa meremehkan Lindong lagi, kali ini Teng Lei memberi perintah untuk menyiapkan formasi. Meskipun di sini hanya markas sekte cabang, tapi masih ada beberapa elit. Formasi sekte boneka dikatakan memiliki kekuatan untuk mengalahkan orang yang berada di tingkat setengah langkah manifestasi. Ini adalah perkataan orang-orang yang menonton, namun mereka cukup yakin kalau Lindong akan bisa menghancurkan cabang sekte boneka jika tangan pembantai darah tidak muncul. Tangan pembantai darah adalah julukan untuk orang yang bernama Cao Zhen. Ia adalah tetua yang ditugaskan khusus menjaga cabang sekte boneka. Cao Zhen belum muncul hanya karena ia masih berlatih untuk menerobos ke tahap manifestasi. Kekuatannya saat ini kira-kira ada di setengah langkah manifestasi. Namun, Lindong bukanlah orang yang gegabah berani memprovokasi sekte boneka di depan gerbang mereka. Tentunya Lindong punya keyakinan. Formasi besar yang disiapkan Teng Lei membuat proyeksi Trisula. Itu mengarah ke bawah dengan tajam menuju Lindong. Menghadapi hal itu, Lindong melepaskan darah esensi kera naga sambil menggunakan keterampilan tombak naga surgawi. Dua kekuatan saling beradu, naga mengaum menghancurkan formasi besar sekte boneka. Semua orang yang mengendalikan formasi batuk darah, mereka tidak memiliki kekuatan lagi untuk menatap Lindong. Formasi besar sudah dihancurkan, Lindong memanggil orang yang melindungi cabang sekte boneka. Orang yang dimaksud Lindong adalah Cao Zhen. Sebelum sampai ke kota boneka, Xiao Diao sudah memberi peringatan kalau cabang sekte boneka memiliki orang kuat yang menjaganya. Kekuatan orang ini setingkat dengan Lin Lantian. Setelah mendengar itu, Lindong tidak gentar dan malahan menantikan pertarungan itu. Sebelum berhadapan dengan Lin Lantian, Lindong ingin mencoba bertarung dengan orang yang kultivasinya sama dengan Lin Lantian. Lindong ingin mengukur seberapa jauh ia tertinggal. Oke, pertarungan Lindong dan Cao Zhen ada di episode 4 ya guys. Sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.